Jadilah pribadi yang bahagia. Saudaraku, masih bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Masih dalam seri Menyelamatkan Cinta di dalam Keluarga. Kemarin kita telah membahas tentang jangan menuntut perubahan. Berubahlah oleh dirimu sendiri lebih dahulu, dan setelah itu Anda akan melihat orang-orang di sekitar hidup kita akan berubah. Karena menuntut perubahan pasangan hidup bisa mengancam keutuhan cinta di dalam rumah tangga Anda. Hari ini kita membahas mengenai jangan mendompleng kebahagiaan dari pernikahan. Saya pernah membahas ini pada seri-seri yang sebelumnya. Mendompleng kebahagiaan dalam keluarga itu bisa membahayakan cinta di dalam keluarga Anda. Karena apa? Ada hukum. Anda tidak akan bisa membahagiakan orang lain jika Anda sendiri tidak bahagia dengan diri sendiri. Saya ulangi lagi. Anda tidak akan bisa membahagiakan orang lain jika Anda sendiri tidak bahagia dengan diri sendiri. Saya kasih contoh. Saya tidak akan bisa memberikan air kepada Anda jika saya tidak punya air. Saya tidak akan bisa memberikan segelas kopi kepada Anda kalau saya tidak punya kopi. Kalau Anda sendiri sudah mengalami defisit kebahagiaan, bagaimana Anda bisa membahagiakan anak orang lain atau pasangan hidup Anda? Jadi untuk bisa tetap berbahagia di dalam keluarga, sehingga cinta Anda terus akan berbunga-bunga dan rumah tangga saudara akan menjadi utuh, ialah berusahalah untuk menjadi pribadi yang bahagia. Amin. Sayangnya ada banyak orang yang dengan dirinya sendiri saja sudah tidak bahagia. Saudaraku, kalau engkau sendiri sudah tidak bahagia dengan dirimu sendiri, lalu bagaimana Anda bisa membahagiakan orang lain? Saya pernah berjumpa dengan pasangan-pasangan yang suka mengatakan begini, dulu waktu pacaran, seandainya aku menikah dengan dia, hidup saya akan bahagia. Nah, kalau saudara sendiri sebelum menikah sudah tidak bahagia, tolong koreksilah pandangan saudara. Jangan percaya apa yang dikatakan di dalam film Cinderella, yang di akhir happy endingnya itu ada kalimat and they live happily ever after, dan mereka hidup bahagia untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang sering nonton film kartun yang kadang-kadang di akhirnya seperti Cinderella hidup selama-lamanya, itu hanya sebuah film. Itu sebuah fiksi yang di dalam kenyataannya tidak seperti itu, saudara-saudara. Yang namanya bahagia, yang namanya hidup berkeluarga, itu menuntut masing-masing pihak untuk berbahagia. Rumah tangga berbahagia terdiri dari dua pasangan atau terdiri dari dua individu yang berbahagia. Dan kalau ada salah satu dompleng kebahagiaan, itu akan menjadi masalah. Saya akan kasih contoh, seandainya Anda membonceng saya waktu naik sepeda, kemudian kita berdua sedang melalui jalan tanjakan. Saya mengharapkan Anda yang membonceng itu akan turun dari sepeda. Sebab kalau saya sudah tidak kuat lagi membawa atau mengayuh sepeda di jalan yang menanjak itu, saya akan turun. Dan kalau saya sudah turun menuntun sepeda, kok Anda masih membonceng sepeda saya anggap Anda tidak tahu diri. Demikian juga di dalam sebuah pernikahan. Kalau setiap hari Anda mendompleng kebahagiaan dari pasangan hidup Anda, ingat baik-baik, yang namanya manusia, itu ada waktu-waktu yang namanya jenuh, yang namanya capek, yang namanya bosan. Ketika mood pasangan Anda sedang ada di level bawah, dan Anda mengharapkan bahwa pasangan Anda akan selalu membawa kebahagiaan, Anda akhirnya akan kecewa. Disitulah terjadi perceraian, disitulah terjadi percekcokan, disitulah pertengkaran akan mulai terjadi. Oleh karena itu, masing-masing kita harus mengusahakan dirinya sendiri untuk tetap berbahagia. Lalu mungkin Anda bertanya, Pak Paulus, bagaimana caranya saya bisa berbahagia dengan diri saya sendiri? Gampang, saudaraku. Terimalah semuanya
segala kenyataan hidup, semua realita dengan sukacita. Karena saya tahu bahwa yang namanya bagian kehidupan kita yang sudah terjadi pengalaman pahit, pengalaman penolakan, pengalaman-pengalaman yang membuat kita mengalami trauma itu sudah terjadi. Dan kita harus belajar untuk menerimanya. Ketika kita menolak semua kenyataan atau sebagian kenyataan dalam hidup, disitulah sumber ketidakbahagiaan akan hinggap dalam kehidupan ini. Contoh, Anda dilahirkan dengan kulit yang hitam. Terimalah kulit hitam atau kulit yang sawo matang atau coklat atau apapun juga. Terimalah sebagai sebuah berkat dari Tuhan. Ketika Anda menyangkali bahwa kulit Anda berwarna hitam, Anda akan berusaha setengah mati untuk memutihkan kulit Anda. Dengan mandi susu, dengan membeli pemutih, dengan berusaha segala macam cara. Ketahuilah saudaraku, apapun yang Anda lakukan, dengan pemutih apapun juga suatu saat kulitmu akan kembali hitam lagi. Iya kan? Anda yang dilahirkan dengan rambut keriting, mungkin Anda mengatakan, saya tidak suka dengan rambut keriting. Anda akhirnya tidak bahagia dengan keberadaan Anda sendiri. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda akan menghabiskan uang untuk meluruskan rambut Anda. Ketahuilah, seberapa kali Anda meluruskan rambut Anda, suatu saat akan kembali keriting lagi. Jadi lebih baik Anda menerima kenyataan daripada berusaha untuk mengubahnya. Dalam hidup ini ada hal yang kita bisa mengubah, tetapi ada hal yang tidak bisa kita ubah. Berbahagialah mereka yang tidak berusaha mengubah apa yang tidak bisa diubah. Amin. Saya punya filosofi dalam hidup. Mengubah apa yang bisa diubah dan tidak mengubah apa yang tidak bisa diubah. Ubahlah yang Anda bisa ubah, serahkanlah kepada Tuhan yang tidak bisa Anda ubah. Oh, saudara mungkin mengatakan, Pak, saya menyesal, saya lahir dari seorang ayah atau ibu yang seperti ini. Saudara tidak bisa mengubah itu. Itu namanya sovereign foundation. Itu sudah dari sononya. Saudara dilahirkan dari seorang bapak atau seorang ibu yang seperti itu. Anda tidak bisa mengubah dan Anda tidak bisa memilih. Yang Anda bisa lakukan adalah menerima kenyataan, termasuk kenyataan-kenyataan pahit di dalam hidup ini. Belajarlah menerima dan mengampuninya, sehingga Anda akan berbahagia di dalam hidup ini. Ketika Anda bisa berbahagia, maka Anda bisa membahagiakan orang lain. Amin. Kalau Anda masih ada penolakan, masih ada sakit hati, masih ada kepahitan yang Anda simpan, dan belum Anda selesaikan, ingatlah ini, hurt people hurt. Orang yang masih terluka, cenderung melukai orang lain. Perkataannya menjadi pedas, gampang melukai orang lain. Dia menjadi orang yang judes. Kemanapun dia pergi dan apapun yang diucapkan bisa menyakitkan orang lain. Dan ketika itu terjadi, Anda tidak membawa kebahagiaan, Anda membawa sakit hati. Lalu caranya bagaimana? Datanglah kepada Tuhan, selesaikanlah masalah Anda, dan setelah itu hiduplah dengan kebenaran firman. Karena apa? Kebahagiaan sangat berhubungan dengan kedewasaan rohani. Saudaraku, hukum ini luar biasa. Karena apa? Kebahagiaan itu adalah masalah cara pandang. Kebahagiaan adalah bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi terhadap diri kita. Ketika kita memiliki alat tafsir yang benar, yaitu kebenaran firman Allah, maka kita akan menafsirkan segala sesuatu dengan kacamata yang benar. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan, saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita masih bisa berbahagia dengan menganggap, dengan menafsirkan, dengan memikirkan, dan dengan menggunakan alat yang benar, yaitu firman Tuhan. Itulah sebabnya semakin banyak firman Tuhan yang saudara yakini, semakin banyak firman Tuhan yang saudara hidupi, semakin bahagialah hidup saudara. Kalau tidak percaya, buktikanlah sekarang. Hiduplah di atas kebenaran firman. Maka ketika Anda hidup di atas kebenaran firman, maka diri Anda akan menjadi pribadi yang bahagia. Dan kalau saudara mendapati pasangan hidupmu tidak seperti hidup saudara secara rohani, muridkanlah pasangan hidupmu supaya dewasa secara rohani. Ajaklah masuk gereja, ajaklah membaca firman Tuhan, berdoalah bersama-sama, ajaklah pasangan hidupmu untuk ikut pemahaman Alkitab. Dengan demikian, Anda akan menjadi pribadi yang bahagia dan bisa
membahagiakan orang lain. Haleluya. Saudaraku, saya sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan berarti kita harus mengandalkan firman Tuhan. Orang yang mengandalkan firman Tuhan dan percaya 100% kepada kebenarannya, Anda mengandalkan Tuhan, maka Anda akan menjadi pribadi yang bahagia. Jelaslah sekarang hukumnya. Anda tidak mungkin membahagiakan orang lain apabila Anda tidak bahagia dengan diri sendiri. Anda tidak mungkin berbahagia dengan diri sendiri jika Anda tidak bisa menerima semua kenyataan yang terjadi. Anda tidak akan mungkin bisa menerima semua kenyataan yang terjadi jika Anda tidak punya alat tafsir, tidak punya kebenaran yang bisa dipakai untuk menafsirkan semua yang pernah terjadi. Dan jawabannya adalah kematangan rohani, kebenaran firman yang bisa menolong kita untuk hidup berbahagia. Berbahagialah orang yang kerinduannya dan kesukaannya merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Amin. Kalau ada di antara sahabat yang saat ini mendengarkan siaran ini, dan Anda dengan terus terang mengatakan, benar Pak, saya masih punya kepahitan. Saya tidak bahagia dengan hidup saya ini. Sudah lama rumah tangga saya ini sudah benar-benar tidak seperti yang saya harapkan. Jangan putus asa, saudaraku. Masih ada harapan. Berusahalah sekarang untuk berubah. Berusahalah sekarang untuk hidup di atas kebenaran firman. Dan berusahalah menjadi pribadi yang bahagia. Dan untuk bisa berbahagia tidak mesti harus menggunakan apa saja yang dianggap oleh dunia ini bisa membahagiakan. Materi, harta, benda, tempat-tempat yang membahagiakan. Ternyata kebahagiaan dan sukacita hidup datang melalui kehadiran Tuhan dengan firman-Nya di dalam hidup kita. Nah, ada sebuah pelajaran yang menarik. Sukacita dari Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita dan sumber kebahagiaan itu ternyata mudah untuk didapatkan. Yaitu dengan bagaimana? Dengan hidup di dalam hadirat Tuhan. Lalu caranya bagaimana bisa hidup dalam hadirat Tuhan? Hiduplah di atas kebenaran firman setiap hari. Amin. Setiap hari. Saya menyarankan Anda bangun pagi, membaca firman, dan masuk di dalam hadiratnya. Ketika Anda membaca firman dan meyakini kebenaran firman, dan Anda mengundang hadirat Allah menyertai Anda sepanjang hari, Anda akan hidup di dalam kuasa-Nya. Anda akan hidup di dalam hadirat-Nya. Dan ketika Anda hidup di dalam hadirat-Nya, di hadirat Tuhan ada damai. Di hadirat Tuhan ada sukacita. Di hadirat Tuhan ada kuasa. Di dalam hadirat Tuhan ada urapan. Oh saudaraku, ketika kita hidup di dalam urapan, di dalam kedamaian Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan saat itulah Anda akan menjadi pribadi yang kesana kemari membawa senyum dan sukacita. Dan kata firman Tuhan, Anda akan menarik semua orang datang kepadanya. Karena apa? Ada sesuatu yang berbeda di dalam diri Anda. Sukacita yang tidak bisa didapatkan di dalam dunia ini. Sukacita itu hanya didapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sudah mengatakan, Pak Paulus, saya perlu sukacita itu. Pak Paulus, saya perlu kebahagiaan semacam itu. Ingat baik-baik, saudara datang kepada Tuhan hari ini, saudara serahkan hidupmu, dan saudara mengatakan, Tuhan, pulihkan hidupmu dari segala kepahitan, segala penolakan, ampuni aku dan bereskan hidupku, dan biarlah sukacita itu kembali kepadaku. Mungkin saudara mengatakan, itulah orangnya, saya Pak, saya yang sedang membutuhkan itu. Sayalah yang sedang membutuhkan kebahagiaan itu. Sudah lama saya tidak bisa tertawa lagi. Sudah lama saya tidak bisa bahagia lagi. Rumah tangga saya dalam keadaan terancam dan saya sedang menuju kepada perceraian. Mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku. Bapa di dalam surga, Engkau tahu persis saudara-saudaraku yang sedang haus kebahagiaan dan sukacita yang datang dari Tuhan.
Kalau ada di antara saudara-saudaraku yang sedang hidupnya tercapik-capik oleh luka masa lalu, penolakan, kepahitan, trauma, pengalaman-pengalaman yang tidak baik, dan sampai hari ini belum bisa menerima kenyataan itu dan belum bisa mengampuninya, biarlah hari ini mereka belajar untuk mengampuni masa lalu dan membereskan semua luka batin dengan kuasa darah Yesus. Dan mulai sekarang kami akan hidup di dalam firman, tinggal dalam hadirat Tuhan, dan menikmati sukacita yang datang dari Tuhan. Bapa di dalam surga, aku berdoa supaya sukacita mereka melimpah, sehingga mereka akan hidup di dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal. Pulihkanlah kehidupan pribadi mereka. Jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang bahagia, yang bisa membahagiakan pasangan hidup mereka dan membawa sukacita di dalam rumah tangga mereka. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saudaraku, kalau engkau diberkati melalui sesi hari ini, dan saudara merasa seperti dijamah oleh Tuhan dan sukacita itu dikembalikan, tulislah kesaksian Anda. Di dalam acara ini, di dalam akhir acara ini, saudara akan melihat atau mendengar informasi mengenai alamat email dan alamat telepon atau email kesaksian Anda, dan Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati, dan jangan lupa ikuti seri yang berikutnya, masih di dalam pembahasan menyelamatkan cinta dalam rumah tangga Anda. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.